Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rara. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu Rara. Dengar-dengar Bu Dia hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Rara. Kalau boleh tahu coachingnya siapa ya, Bu? Iya. Pada proses coaching kali ini, saya akan bersama coach saya, Bu Kensivi, Bu Rara. Oh iya. Sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya-tanya sebentar saja. Boleh ya, Bu ya? Iya, silakan, Bu Rara. Ketika praktik coaching nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, Bu? Iya. Untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan indikator dari Alur Tirta, Bu Rara, di mana dimulai dari indikator tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir nanti menentukan tanggung jawabnya, Bu Rara. Seperti itu ya, Bu. Kemudian kompetensi coaching apa, Bu, yang ingin dikembangkan? Oh ya, tadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Rara. Kemudian bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Oh iya, baik, Bu Rara. Yang ingin saya observasi yaitu kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh, Bu Rara. Lalu untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya, Bu Dia? Iya, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening, Bu Rara. Oh ya, terima kasih banyak, Bu, untuk jawaban dari pertanyaan saya. Untuk sekarang waktunya saya serahkan ke Bu Dia untuk melakukan kegiatan coaching. Iya, baik, Bu Rara. Terima kasih, Bu Rara. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Kensivi. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Gimana kabarnya, Bu Kensivi? Alhamdulillah saya sih sehat. Saya tuh ada sedikit pikiran di murid saya. Misalkan saya di coaching ya. Ya, bisa sekali. Kebetulan hari ini saya selesai tugasnya. Kira-kira ada apa ya, Bu Kensivi? Ini Bu, saya itu di kelas ada gangguan sedikit atau kendala. Kelas 3 itu ada satu anak yang tidak bisa membaca sama sekali, padahal itu sudah kelas 3 yang seharusnya sudah bisa membaca. Kalau nggak bisa membaca, otomatis tidak bisa mengerjakan soal. Saya itu sumpah gitu loh rasanya. Baik, Bu Kensivi, semoga dengan kegiatan coaching kali ini nanti bisa mencerahkan masalahnya Bu Kensivi ya, Bu Ken. Iya Bu, saya berharap nanti setelah di coaching Bu Dia, saya bisa mendapatkan solusi kesalahan saya ini, dan juga saya nanti minta pertimbangan dan saran Bu Dia, apakah bisa saya melakukan rencana strategi bayangan saya. Ya, baik, Bu Kensivi. Kalau boleh tahu, apa masalah yang dihadapi oleh Bu Kensivi saat ini? Sebenarnya begini Bu, saya kan mengajar di kelas 3. Nah, di kelas 3 itu harusnya kan anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar untuk bisa memahami materi dan juga bisa menjawab soal-soal. Nah, tapi ini ada satu anak yang belum bisa membaca sama sekali. Saya tuh bingung sekali, padahal menurut saya ya sudah saya beri latihan, saya suruh membaca setiap hari, tapi belum ada perkembangannya begitu. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya, Bu Kensivi, yang menyebabkan anak tersebut belum lancar membacanya? Kalau saya amati ya Bu ya, anak itu sepertinya kebanyakan bermain, kurang jamnya belajar jadinya. Kemudian di rumah itu tidak ada yang memperhatikan, jadi ya mungkin dia lebih malas belajar, jadi belum bisa membaca. Ya. Kalau boleh tahu, siapa Bu ya nama siswanya yang kurang bisa membaca tadi? Namanya Ahmad Karim Bu. Oh iya, Ahmad Karim ya. Kemudian, apakah bukan Vivi sudah melakukan koordinasi dengan orang tuanya? Nah ini Bu, saya
saya yang bingung sekali. Gimana ya orang tua itu kalau saya identifikasi bapaknya itu adalah seorang tunanetra, jadi kemalasan tidak bisa melihat. Kemudian ibunya itu saya tanyakan kok tidak pernah sekolah, jadi otomatis beliau juga tidak bisa membaca. Itu kan saya jadi bingung, kalau minta bantuan tuh minta bantuan seperti apa pada orang tuanya tuh. Itu ya bukan sih keadaannya ya Bu ya. Oh iya iya. Kira-kira menurut bukan Siti ini kemampuan membacanya siapa tadi namanya? Ahmad Karim. Oh iya, Ahmad Karim ini jika berada di level 1 sampai 10 itu di level berapa ya Bu ya? Kalau melihat sekarang ini level membacanya menurut saya ya Bu ya, masih berada di level 3 Bu. Oh ya, dia berada di level 3 ya Iya. Bu. Oh ya ya. Kemudian dengan kegiatan yang telah masih berada di level 3 ya Bu Iya, Bu. Sivi ya. Apakah ini ditingkatkan di kemampuan membacanya Ahmad Karim tadi Bu Sivi? Kalau saya pribadi jujur ingin sekali meningkatkan kemampuan si Karim ini Bu, menjadi kalau bisa ya minimal 7 Bu, agar nanti informasi-informasi materi-materi dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian apa yang bisa dilakukan bukan Sivi untuk meningkatkan kemampuan belajarnya Ahmad Karim tadi ya Bu? Apa ya Bu? Atau mungkin saya coba sharing dulu dengan guru kelas 1 dan kelas 2 yang sebelumnya pernah mengajar, kemudian saya komunikasi dengan orang tuanya, mungkin bisa dileskan di rumah gitu ya Bu. Iya bukan ya, bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu ya Bu ya. Kemudian adakah cara lain apa seperti itu yang bisa dilakukan bukan Sivi selain dengan memberikan les ataupun berkoordinasi dengan orang tua tadi bukan Sivi? Kalau di rumah kan tadi sudah mungkin saya rencananya mau biar disuruh les sama orang tuanya, kalau tidak bisa diajari sendiri di rumah. Mungkin kalau di sekolah mungkin saya memberikan tambahan waktu, misalnya di jam istirahat atau di sebelum pulang sekolah saya beri tambahan waktu 10 sampai 15 menit untuk membaca latihan membaca begitu. Iya. Baik bukan Sivi, kira-kira kegiatan apa lagi ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan belajarnya yang tadi ya Bu ya? Kalau saya ingat-ingat itu pernah kegiatan ekstra tanpa itu ada instruksi disuruh membuat barung kelompok. Barung itu kan usianya antara 7 sampai 10 tahun. Itu berarti kan kelas 1, 2, dan 3. Di situ Karim itu mendapat tim yang dimana beranggotakan 7 anak itu di bawah usianya dia, jadi kelas 1 dan 2. Di situ saya melihat kok kemudian setelah itu disuruh mencari atau memilih ketua baru. Karim ini terpilih menjadi ketua baru. Nah, setelah memilih ketua baru terpilih, diadakan tantangan. Tantangannya itu menurut saya juga bisa diselesaikan dengan baik oleh si Karim ini. Dia muncul rasa percaya diri, atau apa mungkin ya Bu ya, Karim itu karena di anggotanya itu di bawah umurnya adik-adik kelasnya, jadi dia muncul rasa percaya diri, tanggung jawab, dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Itu saya bisa tumbuh semangatnya dan percaya dirinya. Iya ya, luar biasa bukan Sivi ya. Iya ya. Kemudian apa ini rencananya bukan Sivi ke depannya nanti? Kalau melihat dari kegiatan ekstra pramuka tadi,
saya kok berangan-angan ya Bu ya. Saya punya program itu membuat training selama beberapa hari agar sekarang ini proses belajarannya di kelas 2 atau di kelas 1. Tapi maksud saya ini bukan untuk mengembalikan dia di kelas 1 ke kelas 2, tapi hanya untuk semata-mata agar menerima materi yang lebih sederhana lagi dan dia lebih semangat lagi karena kan dia dipacu karena lebih tua, lebih senior daripada ibunya. Tapi yang saya bingung ini, apakah nanti dia mau belajar dengan adik-adiknya, jangan nanti dikira dia tidak naik, padahal tidak ada niatan seperti itu, hanya training beberapa hari saja. Dan juga saya masih bingung menyampaikan kepada orang tuanya itu nanti tersinggung apa tidak. Gitu. Kalau menurut ibu itu gimana ya Bu ya? Bisa dilakukan atau tidak? Ya, seperti itu bisa ya dilakukan ya, kita coba ya untuk melakukan Itu ya Bu ya? ya, iya, 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 baik. Bagus sekali ya Bu Ken CV ya, rencananya tadi ya Bu Ken. Iya. Kemudian apa yang didapatkan oleh Bu Ken CV dari percakapan kita ini tadi Bu Ken CV? Setelah di-coaching sama Bu Dia nih, saya terus terang muncul ide-ide yang sebelumnya saya tidak terpikirkan Bu. Di antaranya tadi saya harus, oh iya saya lupa Bu. Nah ini muncul lagi, saya pertama harus izin ke kelas dulu. Kemudian saya izin dulu kelas 2 dan kelas 1. Kemudian saya koordinasi dengan orang tuanya, mungkin disuruh les di rumah. Kemudian saya akan memberi jam tambahan setelah sekolah dan menjalankan program yang sudah saya jalankan tadi. Seperti itu Bu. Ya, baik sekali ya rencananya dari Bu Ken CV ya. Semoga nanti berhasil dengan baik ya Bu Ken CV sehingga Ananda Ahmad Karim tadi nantinya bisa membaca dengan baik. Terima kasih Bu atas doanya dan coachingnya hari ini. Saya jadi nggak bingung lagi, ternyata Bu Dia sudah mendukung program saya tadi. Mohon maaf ya Bu ya, saya ada tugas lain, saya undur dulu. Ya, Assalamualaikum. ya, silakan Bu Ken CV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar ya tadi. Ya, betul sekali Bu. Alhamdulillah. Langsung saja Bu, setelah melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan? Oh iya benar, berdasarkan catatan saya yang sudah sesuai pada waktu coaching tadi, yaitu sudah nampak alur ceritanya Bu Rara. Kemudian coaching juga sudah menunjukkan ide kreatif seperti itu. Kemudian arahan dari coach tadi jelas untuk bisa menggali masalah-masalah yang ada dalam tim coaching. Kemudian untuk aksi nyata juga sudah muncul ide-ide apa yang harus dikerjakan dalam aksi nyatanya. Seperti itu Bu, saya tadi kan juga mengamati waktu kegiatan coaching itu dengan Ibu dan Ibu tadi ya. Saya ingin menyampaikan hasil observasi saya. Jadi Ibu sudah bisa mengembangkan indikator kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Tadi Bu sudah menerapkan teknik stop dan mindful listening ya Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi sebagai seorang coach, yang kedepannya mau Ibu dia kembangkan lagi itu yang mana Bu? Ya, baiklah. Jadi saya dalam proses coaching tadi menggunakan teknik kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang ingin saya kembangkan selanjutnya apabila saya melakukan proses coaching lagi, yaitu menggali pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Semoga kedepannya lebih terampil lagi ya Bu sebagai coach untuk membantu mengembangkan ide yang muncul dari coaching. Baik Bu Rara, terima kasih sekali Bu Rara ya. Sama-sama Bu Dia, sampai ketemu lagi.
semoga kedepannya Bu Dia juga diberikan kelancaran ketika dalam kegiatan coaching. Iya, baik Bu Rara, terima kasih. Semoga pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat baik untuk saya dan juga Bu Rara. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.